ada juga yang namanya Ustadz A.A. Rifki. Biasanya orang ini mengisi ceramah di acara Maulid Nabi dengan dandanan ya kayak ibu-ibu begitu ya. Jadi hampir semua sisi kehidupan sosial di Indonesia ya udah diisi dengan gas LPG seperti itu, karena memang Indonesia urutan kelima terbanyak di dunia perilaku gas LPG-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui apapun itu, subscribe, like, komen, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar terus berjalan, silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia masuk jajaran peringkat 5 dunia sebagai penduduk yang terbanyak tulang lunaknya. Ini ingat ya, peringkatnya dunia. Dari sekitar 195 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat 5 terbanyak orang-orang yang berperilaku gas LPG. Ya, gas LPG ini istilah pelintiran ya, biar tidak terlalu vulgar. Di YouTube kan nggak boleh terlalu vulgar ngomongin yang begituan. Informasi ini awalnya saya dapatkan dari seseorang, atau mungkin dia subscriber di channel ini, berkomentar di channel ini dengan mengungkapkan bahwa Indonesia menempati urutan kelima terbanyak gas LPG-nya atau orang-orang yang berperilaku gas LPG-nya. Tentu awalnya saya tidak langsung percaya dengan komentar tersebut, tapi setelah saya melakukan penelusuran jejak digital, ternyata media-media besar di Indonesia juga sudah banyak yang memberitakan hal ini. Bahkan ada media yang memberitakan bahwa data ini didapatkan dari intelijen agen CIA. Ini benar-benar mengerikan banget. Ada sekitar 3% dari seluruh total jumlah manusia yang ada di Indonesia terpapar perilaku gas LPG. Jadi kalau ada 250 juta jiwa orang di Indonesia yang terpapar 3%, ya sekitar 7 juta orang, 7-8 juta orang di Indonesia sudah menjadi tulang lunak. Ya kita berdoa aja semoga Allah tidak memberi azab kepada Indonesia sebagaimana dahulu Allah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam. Indonesia sebagai negara dengan urutan kelima terbanyak perilaku gas LPG-nya, ini sangat terasa banget ya. Kita bisa melihat di berbagai macam sektor, di berbagai macam kehidupan sosial, itu selalu aja ada yang ngelambai gitu. Dari jajaran anak sekolah aja kita lihat, bahkan dari SD pun sudah ada yang model-model gas LPG begitu. Perpisahan sekolah menggunakan boti. Jadi viral video ini. Perpisahan sekolah itu hal yang lumrah terjadi di Indonesia seperti joget dan lain-lain. Tapi perpisahan di SD ini yang joget adalah siswa cowok yang kelakuannya seperti cewek atau boti. Banyak komentar negatif dari netizen dan banyak yang geram pada video tersebut. Umumnya perpisahan yang menggunakan tren tersebut adalah siswi cewek, seperti video ini. Tapi beda dengan sekolah ini. Karakter utama dari perpisahan tersebut adalah boti. Apalagi SD tersebut ada di Jawa Barat. Kalau SD aja sudah dinormalisasi seperti itu, ya apalagi nanti akan naik SMP, SMA, malah lebih parah. Jajaran anak kelas SMA juga banyak sekali kita bisa temukan ya di sosial media yang sudah menjadi gas LPG. Saya nggak tahu apakah itu masih bisa diselamatkan ya, karena benar-benar gas LPG banget gerakannya. Bahkan yang lebih parah itu bukan hanya dari jajaran murid-murid, dari jajaran guru juga ada yang jadi gas LPG. Jadi hampir semua sisi kehidupan sosial di Indonesia ya udah diisi dengan gas LPG seperti itu, karena memang Indonesia urutan kelima terbanyak di dunia perilaku gas LPG-nya. Kalau dari kalangan artis, selebritis, tiktokers atau youtuber, itu udah banyak banget, jangan ditanya, udah banyak banget. Yang aneh itu ada juga dari kalangan penceramah nih, coba lihat nih. Oh, nek jengkel sama suami nih, ampun dunek-unek berlebihan, tetep dosa niku. Nah itu namanya Sunia Ruhama ya. Dia sebenarnya laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, lalu dianggap ustazah.
mengisi ceramah agama pengajian ibu-ibu, dan isi ceramahnya biasanya tentang rumah tangga, bagaimana jadi istri yang baik. Astagfirullahaladzim, minta arahan dengan orang yang hilang arah. Ini gimana konsepnya? Kalau ada ormas yang menaungi Sunia Ruhamah, dirangkul untuk disembuhkan, itu kita sangat apresiasi, bagus sekali tuh. Tapi masalahnya dinaungi bukan untuk disembuhkan, dibukakan tempat mengekspresikan perilaku yang terlaknat tersebut. Bahkan itu dilakukan di mimbar dakwah, ceramah agama. Ini Allah Akbar. Sampai sekarang tuh saya nggak paham nih konsepnya gimana. Selain Sunia Ruhamah, ada juga yang namanya Ustadz A.A. Rifki. Dia adalah seorang penceramah. Ya, bisa kita lihat dari bannernya di sini kan tertulis penceramah Ustadz A.A. Rifki dalam kurung Ceupia. Jadi nama tulang lunaknya Ceupia. Biasanya orang ini mengisi ceramah di acara Maulid Nabi dengan dandanan ya kayak ibu-ibu begitu ya, aslinya laki-laki. Coba kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajeng sudah bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak jamaahnya. Melak Jati Sisi Leweng Nah, di Banjuran. ya pokoknya begitulah ya isi kajiannya. Ada nyanyi-nyanyi, mungkin joget-joget juga. Ya gimana nggak nyanyi orang yang ngisi perilaku gas LPG kayak gini. Yang saya heran kok bisa kayak begini, dibilang ustadz, di bannernya tertulis ustadz, lalu mengisi kajian di Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal ya Nabi Muhammad SAW itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada banyak lagi sosok-sosok lainnya. Kalau kita spill semua di sini waktunya nggak cukup. Ya teman-teman bisa lihat di sosial media penceramah yang model-model gas LPG ini memang banyak di Indonesia. Pernah sampai ada yang ketangkap juga kan, yang namanya Abi Sudirman itu. Dia adalah pengasuh rumah anak yatim. Tapi ternyata di dalam rumah anak yatim itu malah mengajarkan perilaku gas LPG. Semoga video pembahasan ini bisa menjadi pengingat, alarm untuk siapapun. Hati-hati karena yang gas LPG begini tuh nular teman-teman ya. Ingat, Indonesia udah menempati posisi kelima di dunia terbanyak perilaku gas LPG-nya. Kalau tidak ada penanganan dari pemerintah mungkin akan lebih besar lagi nantinya. Ditambah lagi ya kita bisa lihat sebagian masyarakat kita menormalisasi hal seperti itu. Bagi ibu, bapak yang kelihatan anaknya yang mulai berperilaku gas LPG, cepat ditangani Pak ya. Datangkan dokter psikologi atau bagaimana. Pokoknya jangan dinormalisasi, jangan dianggap satu kebanggaan. Mau ditinjau dari sisi manapun itu penyimpangan Pak. Apalagi dari sisi agama Islam, wah jelas itu terlaknat. Dari sisi kesehatan itu juga nggak baik. Dari sisi mental ya, psikologi itu bukan hal yang baik juga. Itu penyakit yang mestinya disembuhkan. Saya tidak membenci secara manusiawi pribadinya ya, nggak ada kebencian dengan mereka. Yang saya suarakan di sini menolak hal tersebut dinormalisasi. Ingat, ini perilaku terlaknat dalam agama Islam. Kalau ngaku muslim harusnya tidak menyetujui perilaku seperti itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.